Sebelum memasuki aplikasi Samdep LMS, kita perlu melakukan login terlebih dahulu sebagai pengajar, siswa, atau admin, tergantung dari role masing-masing. Setelah login, maka user akan diarahkan ke halaman dashboard, di mana terdapat beberapa informasi seperti pengumuman, tugas terbaru, materi terbaru, dan lain sebagainya. Berikutnya, adapun menu pengumuman. Di sini, kita dapat membuat pengumuman dengan mengklik tombol Add pengumuman di pojok kiri atas. Di sini, user diminta untuk menginputkan beberapa data seperti judul, akan tampil dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, isi pengumuman tersebut, dan pengumuman ini akan diperuntukkan untuk siswa, guru, ataupun keduanya. Jika sudah ditambahkan, pengumuman tersebut akan tampil di sini, di list pengumuman, dan diedit. Ketika diedit, kita bebas mengedit datanya, seperti merubah judul, tampil untuk siswa atau guru, ataupun keduanya. Adapun di situ status aktif pengumuman, di mana kita dapat menonaktifkan pengumuman tersebut. Berikutnya ada detail pengumuman. Nah, detail dari pengumuman ini nanti fungsinya ketika si user mengklik pengumuman tersebut, maka akan diarahkan ke detail pengumuman, di mana nanti itu ada informasi terkait pengumuman tersebut. Berikutnya adalah menu siswa. Di dalam halaman siswa ini terdapat beberapa list siswa yang sudah terdaftar di aplikasi Samdep LMS. Kita mengklik Add untuk menambahkan siswa baru, di mana kita diminta untuk mengisikan biodata dari siswa tersebut seperti NIS, nama, kelas, dan lain sebagainya. Jika terdapat kesalahan data, kita dapat mengedit data siswa tersebut dengan mengklik tombol pensil di pojok kanan atas, dan di sini kita dapat merubah seperti statusnya, agama, NIS, nama, jenis kelamin, tahun masuk, dan lain sebagainya. Jika kita ingin melihat data siswanya, kita dapat mengklik detail. Di sini kita dapat melihat seluruh informasi siswa seperti riwayat kelas, dan juga kita dapat merubah password jika kita login sebagai admin. Berikutnya adapun untuk menu pengajar. Nah, di menu pengajar ini kita dapat melihat list pengajar. Kita juga dapat mengimport data pengajar melalui file Excel. Kita dapat mendownload format datanya dan kita dapat langsung mengimport datanya. Atau kita dapat menambahkan data pengajar secara manual melalui aplikasi. Di sini kita juga dapat mengedit data pengajar, di mana kita dapat mengedit seluruh datanya, seperti NIP, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, status aktif, dan dia akan dijadikan admin atau tidak. Selain itu, kita juga dapat melihat detail dari pengajar tersebut. Di sini kita dapat merubah passwordnya, merubah dia sebagai wali kelas. Ketika dipilih kelas, otomatis si pengajar ini akan menjadi wali kelas dari 12 AKL 1. Nah, berikutnya ada halaman tugas, di mana kita dapat menambahkan tugas-tugas tertentu untuk siswa. Di sini ada beberapa tipe tugas. Yang pertama, tugas ganda. Kita akan coba tambah tugas ganda. Di sini ada judul tugasnya, pilih mata pelajaran, dan waktu tugas tersebut sampai kapan.
Terus di sini ada kelas di mana kita akan mencentang kelas mana saja yang dapat mengerjakan tugas tersebut. Durasi pengerjaan tugasnya. Jika sudah, bisa langsung simpan dan otomatis tugas kita sudah terbuat dan kita cari. Nah, ini ada tugas ganda yang berhasil kita buat tadi. Nah, di sini kita dapat mengklik soal untuk membuat soal dan menambah pertanyaan. Pertama kita buat dulu pertanyaan atau soalnya. Jika sudah, simpan dan kita menginputkan jawabannya. Jawaban ini dalam bentuk pilihan ganda. Nah, jika sudah tertambah, kita coba kembali apakah sudah tertambah. Ya, ini udah tertambah satu pertanyaan atau satu soal. Kita tambah soal kedua. Dan jangan lupa untuk jawabannya. Nah, jika sudah ditambahkan, kita coba cek lagi apakah sudah tertambah menjadi 2 soal atau 2 pertanyaan. Ya, ini udah menjadi 2 pertanyaan. Kita tentukan kunci jawabannya. Jika sudah membuat soal atau pertanyaannya, kita bisa langsung menerbitkan tugas tersebut untuk dapat dikerjakan oleh siswa. Kita juga dapat melihat nilai. Di sini kita dapat memonitoring hasil pekerjaan siswa. Kita dapat melihat status pengerjaannya, nilainya, nama siswa dan kelasnya. Di sini juga terdapat tugas esai. Kita dapat membuat tugas esai di sini. Jika tugas esai sudah berhasil dibuat, kita coba cari. Nah, ini contohnya tipe tugasnya esai. Kita coba lihat soalnya. Nah, di sini ada satu inputan di mana kita akan menginputkan pertanyaannya. Contohnya ini soal pertama. Coba simpan. Nah, ini ada pertanyaan pertama. Kita coba buat pertanyaan kedua. Nah, 2 soal sudah selesai dibuat. Kita coba cari tugas yang tadi. Nah, jika sudah, bisa langsung diterbitkan untuk dikerjakan oleh siswa. Nah, jika sudah berhasil, kita bisa melihat atau memonitoring hasil pekerjaan siswa. Di sini juga terdapat tugas berupa upload file. Jadi kita dapat membuat tugas kepada siswa itu dikirimnya melalui format file seperti PDF, PowerPoint, Excel, atau Word. Tugas file udah berhasil dibuat, kita coba. Nah, di sini ada, kita bisa langsung terbitkan saja. Nah, nanti dilihat nilai, kita bisa langsung melihat tugas-tugas dari siswa tersebut dan kita dapat mendownload hasil pekerjaan siswanya melalui file. Berikutnya ada materi. Di sini pengajar dapat menge-share materi.
seperti materi tertulis dan materi file. Di sini ada contoh kita menambahkan materi tertulis. Dan kita dapat melakukan tambah materi file. Di sini tinggal input judul, mata pelajaran, kelas, dan cari file yang akan dibagikan ke siswa dalam bentuk format PDF, PowerPoint, ataupun Word. Di sini juga terdapat detail, di mana detail ini kita dapat melihat tugas yang diberikan kepada siswa. Kita juga dapat mendownload tugas tersebut atau materi tersebut. Di sini terdapat edit dari materi tersebut. Kita dapat merubah filenya jika itu tipe file, atau merubah statusnya menjadi nonaktif atau aktif. Berikutnya ada komentar materi. Di sini terdapat list-list semua komentar user yang mengomentari materi tertentu. Di sini juga admin dapat melakukan take down ke komentar tersebut atau menonaktifkan komentar, atau melihat detail dari komentar tersebut. Berikutnya ada mapel kelas. Nah, di sini kita dapat menambahkan mapel kelas ke setiap kelas atau ke kelas tertentu. Contohnya di sini saya menambahkan beberapa mata pelajaran. Ketika selesai ditambahkan, otomatis datanya akan langsung tertambahkan dan mata pelajarannya langsung tertambahkan ke kelas tersebut. Kita juga dapat menonaktifkan atau mengaktifkan mata pelajaran tersebut. Berikutnya ada manajemen kelas. Di sini kita dapat menambah kelas tertentu dan mengimport data siswa melalui manajemen kelas ini. Lalu di sini contohnya untuk nama kelasnya 12 RPL dan kelas induknya 12 RPL, nama subkelasnya contohnya RPL 1, RPL 2, RPL 3, dan seterusnya. Jika sudah ditambahkan dan sudah terdaftar siswa, kita dapat melihat semua data siswa dari kelas tersebut. Berikutnya ada pindah kelas massal. Ini digunakan untuk memindahkan siswa, misal contohnya dari kelas 11 AK1 ke kelas 12 AK1 secara massal, jadi tanpa satu-satu. Berikutnya ada manajemen mapel. Di sini kita dapat melihat guru dan mapel apa yang dia ajar. Berikutnya ada manajemen wali kelas. Dan ada profile. Di sini kita bisa mengatur profil kita dan password dari user yang kita gunakan atau password dari akun yang kita gunakan. Berikutnya kita akan coba untuk login sebagai siswa dan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru atau pengajar dengan soal-soal yang sudah tadi kita buat. Nah, di sini saya coba login menggunakan akun siswa. Kita masuk ke tugas untuk melihat list tugas yang harus dikerjakan oleh siswa tersebut. Di sini ada list-list tugas yang bisa dikerjakan oleh siswa. Ini ada 3 tugas yang sudah tadi kita buat, yaitu esai, file, dan ganda. Kita coba yang ganda. Jika soalnya ganda, nanti di dalamnya itu akan berupa pilihan ganda seperti berikut.
Contohnya di sini saya 1 memilih jawaban benar. Dan di halaman keduanya, di sini saya salahkan 1. Nah, jika sudah, untuk menyelesaikan sebuah ujian, siswa langsung bisa mengklik selesaikan. Maka tugas sudah selesai dikerjakan. Kita bisa cek di tugas, otomatis tombol mulai mengerjakannya sudah hilang. Kita kerjakan tugas yang lainnya, contohnya ini saya coba esai. Jika esai, tampilannya itu akan ada berupa prompt untuk mengisikan jawaban. Jika sudah, bisa langsung simpan untuk menyimpan jawabannya. Kita coba selesaikan untuk tugas esai ini. Otomatis untuk tugas esai tadi kita sudah mengerjakan dan tombol mulai mengerjakannya sudah hilang, yang bertanda berarti tugas itu sudah selesai dikerjakan. Kita coba untuk tugas file. Nah, jika tugas file, siswa diperintahkan untuk menginputkan sebuah file. Di sini saya sudah menginputkannya dan selesaikan tugas. Otomatis 3 tugas yang sudah tadi kita buat sudah selesai dikerjakan. Di sini ada materi, di mana materi ini dapat dilihat oleh siswa. Siswa dapat melihat detail materi dan mendownload materi yang di-share oleh pengajar atau guru. Di sini kita akan coba untuk login kembali menjadi admin. Di sini kita akan mengoreksi hasil dari jawaban siswa tadi. Kita masuk ke tugas dan kita cari tugas-tugas yang tadi kita share. Nah, kita lihat nilai. Untuk melihat nilai, di sini saya coba untuk yang ganda. Otomatis siswa yang tadi mengerjakan akan ada di sini dan dia mendapatkan nilai 50 karena jumlah soalnya ada 2. Otomatis nilai akan terhitung jika tipe soalnya itu adalah ganda. Di sini juga ada fitur print untuk memprint hasil jawaban dari siswa. Dan kita coba untuk ke soal kedua, yaitu soal esai. Nah, untuk esai kita coba lihat. Nah, untuk di esai itu koreksi untuk nilai agak sedikit berbeda. Kita akan mengoreksi satu-satu hasil dari jawabannya. Contohnya ini untuk pertanyaan pertama, kita coba kasih nilai 50, masing-masing 50. Kita kasih nilai yang keduanya lagi sebesar 50. Otomatis nilai ini jadi 100. Kita coba untuk koreksi tugas yang lainnya, yaitu tugas upload atau tugas yang tipenya file. Di sini terdapat 2 tombol, di mana tombol detail dan perintah ulang upload. Kita coba detail untuk melihat hasil file yang dikirimkan oleh siswa. Ini adalah contoh file yang tadi dikirimkan oleh siswa, dan kita langsung bisa memberinya nilai.
Maka jika sudah, nilai akan langsung tertambah. Oke, mungkin cukup sekian untuk hasil demo dari aplikasi Samdep LMS.